Halo guys, balik lagi di channel Gus Ali. Jadi kali ini video ini sih full curhat ya. Gue kepengen memberikan pendapat gue terhadap suatu hal yang sebenarnya ini mengganggu gue udah cukup lumayan lama sih. Jadi gue melihat semakin kesini kan semakin banyak platform sosial media yang bisa kita gunakan, dari YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, dan lain-lain deh. Nah, ini kan membuat banyak tipe-tipe konten berbeda pastinya. Ada yang motor, ada yang gaming, ada yang macamnya deh. Tapi gue mau fokus ke dunia permotoran sih sebenarnya sekarang. Jadi sebelum pandemi sih, dari sebelum pandemi, habis itu sebelumnya kita kan ngelihat dunia permotoran nih banyak banget perubahan. Dari yang cuma sekedar riding komunitas, night ride dan lain-lain, kita juga ada yang komunitas sunmori, touring, dan sampai akhirnya semua umur bisa join. Bahkan yang belum punya SIM aja udah ikut sunmori maupun sampai touring-touringan gitu. Apalagi kemarin juga kita diramaikan dengan yang namanya balap liar. Habis itu kasus yang di TB Simatupang sampai akhirnya yang ramai itu. Tapi gue di sini kepingin fokus sih ke satu hal. Jadi ini gue sekedar curhat aja ya. Mungkin ini model-model ala podcast gitu ya. Jadi gue nih ngeliat permotoran ini banyak yang namanya tokoh-tokoh tertentu. Jadi makhluk-makhluk yang memiliki followers, makhluk-makhluk yang memiliki pengaruh, biarpun dia tidak punya followers. Contohnya misalnya kayak gini, di TikTok, kita ngomongin TikTok dulu ya. TikTok ini platformnya agak liar menurut gue. Jadi lu bisa ngepost something tiba-tiba FYP kan, langsung naik, yang nonton jutaan, ratusan ribu, jutaan, dan komennya bahkan banyak banget gitu. Nah, ini kalau dipost setiap hari, dipost terus-terusan, lama-lama kan membawa pengaruh. Nah, kita ngomongin pengaruh, kita masuk ke kata influence. Kalau kalian ngebuka di Google, influencer. Nah, influencer tuh banyak banget. Jadi sekarang banyak people so-called influencer lah gitu. Kita ngomongin sekarang di luar TikTok nih, di Instagram juga ada, di YouTube juga ada. Nah, banyak yang menyebut dirinya influencer. Langsung menyebut influencer. Jadi, lu siapa bro? Tugas lu apa lu siapa gitu? Oh, gue influencer. Menurut gue sih agak kocak sih gue dengernya. Jadi, kalau misalnya nih gue buka di Google sekarang, gue mengetik influencer. Nah, what is influencer? Nah, ini yang bahasa Indonesia aja deh, daripada bingung nanti. Nih, kita langsung. Influencer adalah seorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain karena kapasitas yang dimilikinya. Kapasitas yang dimaksud dapat berupa otoritas, pengetahuan, posisi, atau hubungan dengan audiens. Menarik nih, audiens. Nah, jadi kalau misalnya kita ngomongin yang audiens, udah pasti influencer sekarang menyebut diri mereka influencer karena mereka punya audiens yang banyak. Mereka punya followers. Nah, mereka menyebut diri mereka influencer. Abisnya gini, gue baru menemukan makhluk-makhluk yang menyebut dirinya influencer itu baru setahun 2 tahun ini. Waktu awal gue nge-YouTube awal-awal 2016, 2015 itu gak ada yang menamakan dirinya, oh gue influencer bro. Gak, abisnya menurut gue aneh. Lu menyebut diri lu influencer tuh sama aja kayak menyebut gue yang memberi pengaruh nih bro. Kan aneh. Kan aneh kayak gitu kan. Jadi gue melihatnya agak cringe aja gitu. Habis itu mereka yang menyebut diri mereka influencer itu juga rata-rata membawa pengaruh yang menurut gue kurang baik untuk permotoran Indonesia. Tapi gue di sini cuma curhat aja ya. Habisnya ya gimana ya, melihat makin kesini isinya drama semua anjir. Jadi kayak drama yang seharusnya tidak perlu didramakan. Yang Scoopy senggol dong, abis itu modifan lu sampah, abis itu beda dikit dijelekin, warna motor dijadiin drama. Sampai kayak apa aja ayo didramain, apa aja ayo dibikin jadi konten, tapi tidak memikirkan efek panjangnya gitu loh. Nah, ditambah lagi sekarang banyak so-called influencer yang gak mikir panjang, abis itu tujuannya cuma untuk mendapatkan profit. Jadi gini, gua makanya menurut gua agak lucu menamakan diri mereka influencer, tapi sebenarnya influence yang mereka bawa itu beneran ada. Oke, beneran ada. Mereka memberi influence, iya. Tapi influence apa nih? Influence itu untuk
meningkatkan diri mereka sendiri. Jadi mereka membuat konten yang begini, begitu, tapi sebenarnya itu cuma untuk mereka sendiri, profitable for them gitu loh. Mereka dapat profit dari situ, mereka dapat duit dari situ, mereka jualan something dari situ. Nah, yang terinfluence audiens seperti kita semua, biarpun gue punya YouTube channel, gue punya platform di mana gue memberikan konten juga ke kalian, gue nggak pernah nyebut diri gue influencer, karena itu sama aja kayak nyebut diri gue ustadz, rasanya kayak gitu. Abisnya itu suatu tanggung jawab yang besar. Jadi saat mereka memberikan konten seperti itu, mereka menamakan diri mereka influencer, itu sebetulnya suatu tanggung jawab yang gede, karena lu sudah berpengaruh bro, lu sudah harus memberikan contoh yang baik sebenarnya. Tapi kan semua influencer itu tidak harus memberikan contoh yang sesuai yang baik gitu kan. Jadi kayak itu hak lu semua. Sebagai lu menamakan diri lu influencer, ya itu hak lu bikin apa. Nah sekarang kembali lagi, audiensnya kayak gimana? Audiens Indonesia sukanya sesuatu yang berbau drama, suka sesuatu yang rusuh, suka sesuatu yang merugikan. Konten bahas tentang pendidikan begini gak bakal naik. Konten bahas drama artis naik, konten drama settingan ya naik. Makanya channel motovlog kita bisa lihat yang naik kontennya itu ya ribut, ya crash, ya berantem, ya yang motovlog ini misalnya salah sama ini, atau yang ya begitulah masalah di jalan, itu naik. Gue harus akui itu naik memang gitu loh. Nah tapi selain itu juga ada yang naik dengan cara menunjukkan kekayaan, menunjukkan iseng beli motor ini misalnya gitu. Gue tahu mereka pun yang buat konten itu juga nggak asik sebenarnya sama itu. Tapi kenapa mereka buat seperti itu? Karena audiensnya lebih tertarik dengan seperti itu. Lu lihat judul itu, lu biasanya klik rata-rata audiens Indonesia. Para influencer atau para pembuat konten creator yang melihat dengan efek seperti itu, harus para konten creator yang melihat, oh ternyata cara naiknya gitu, mau nggak mau mereka sedikit-sedikit memancing dengan judul seperti itu. Tapi biasanya mereka ngakalin dengan konten isinya yang tidak seperti itu gitu loh. Clickbait juga banyak. Jadi sebenarnya ini menarik dibahas sebenarnya. Gue kepin bahas ini sama motovlog lain sebenarnya. Abisnya ini kan pendapat pribadi gue. Abisnya gue tuh hari ini baru banget tadi, dan langsung gue kepikir untuk bahas. Gue ngeliat satu influencer membuat video yang menurut gue nggak baik buat permotoran Indonesia. Sekarang nih kita lagi rame tentang Sunmori selalu dirazia. Yang kena siapa saat Sunmori? Anak-anak Sunmori semuanya, dari Mocel maupun Moge. Abis itu yang Moge juga kena dicap jelek gara-gara kasus Bintaro kemarin. Pengen gue baru beli Moge, tiba-tiba langsung kena kasus gini kan, anak permotoran Indonesia. Jadi makin takut untuk keluar. Dan pandangan sinis masyarakat ke anak motor tuh kan emang dari dulu ada. Tapi kalau udah tahu gitu, kenapa dilanjutin lagi gitu loh? Kenapa kita tidak mencari cara untuk meningkatkan yang baik gitu kan? Sebenarnya gue curhat gini juga gue nggak tahu ini efeknya apa. Gue curhat gini juga apakah bagus atau enggak, tapi gue ini kepingin gini loh. Penonton gue ini kan rata-rata penonton gue aktif alhamdulillah, dan gue tahu yang komen di kolom komentar itu beberapa gue juga kenal, gara-gara beberapa dari kalian kan komen secara aktif juga. Gue berharap dari teman-teman semua juga bisa memberi pengaruh ke depannya. Habisnya kan nggak tahu, misalnya kalian sekarang nonton video, ke depannya kalian bisa jadi content creator, kalian bisa jadi influencer. Contohnya cerita gue sedikit deh. Gue saat gue nonton Royal Jordanian di 2012, gue suka banget sama dia. 2016 ya gue jadi bikin channel motovlog. 2016 akhir gue mulai jadi aktif motovlogger dan youtuber gitu kan. Jadi nggak tahu. Jadi kayak sekarang pada lihat permotoran nih sih, bocah-bocah barbar gini-gini. Bocah-bocah barbar itu punya SIM bro. Jadi mereka 18 tahun ke atas rata-rata. Dan bocah-bocah barbar yang tidak punya SIM itu penonton channel-channel yang barbar juga saat mereka belum mampu naik motor. Dan sekarang mereka sudah mampu naik motor, mereka sudah tercekoki oleh konten-konten yang barbar itu. Jadinya mereka bikin hal-hal yang barbar seperti itu gitu loh. Jadi influencer itu menginfluence iya, tapi saat lu menamakan diri lu, belum memberi diri lu cap
diri gua adalah influencer, lu harus siap pada resiko yang lu ambil. Lu karena akan memberi influencer dan lu bakal bertanggung jawab sebenarnya atas efek itu ke beberapa tahun ke depan gitu loh. Jadi kalau menjadi influencer cuma buat profit pribadi ya itu hak lo. Sekarang kembali lagi ke audiens, jangan gampang kemakan sama influencer yang membawa efek tidak baik ke kalian sendiri gitu loh. Saat kalian melakukan sesuatu yang buruk yang rugi kalian, bukan influencer tersebut. Influencer tersebut cuma bisa dicaci maki sama masyarakat, ujung-ujungnya produk mereka tetap dibeli, ujung-ujungnya AdSense mereka tetap turun, ujung-ujungnya endorsement mereka tetap masuk. Semakin dicaci maki semakin naik traffic mereka. Naik traffic mereka berarti masuk lagi produk-produk yang mengejar traffic itu. Gitu loh. Sebenarnya ini luas. Zaman kita ini zaman dimana masih kaget teknologi, dimana banyak hal baru tiap harinya. Jadi gimana caranya kita menyesuaikan lagi aja. Pokoknya kembali lagi ke audiens gua, audiens yang di luar ini yang baru nonton, jangan gampang kemakan, jangan gampang terpengaruh sama yang tidak buruk. Pilihlah jalan kalian sendiri. Kalian sendiri pasti tahu mana yang baik, mana yang enggak. Oke guys, itu aja dari gua. Thank you udah dengerin curhat gua. We see you in the next video. Ride safe as always. Goodbye.